Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan GG Channel. Kali ini GG Channel akan membahas tentang latihan ulangan fungsi kuadrat ya buat kelas 9 yang kurikulum 13 ya. Langsung saja, tanpa membuat gambar, sebutkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berikut. Berarti kalian tanpa menggambar, kalian sudah tahu sifat-sifat grafiknya ya. Yang pertama, kalian tentukan nomor satu, kalian tentukan nilai A ya. A fungsinya yang A fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 11 ya. A nya berapa? A itu pasangannya x kuadrat. A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 11. 3 itu pasangannya x, koefisien x, 11 itu konstan. Nah, dari A kita bisa tahu parabolanya membuka ke atas atau ke bawah. Karena ini A-nya positif, berarti A lebih besar 0, ya kan? Karena A-nya lebih besar 0, parabola membuka ke atas. Ya. Karena A-nya positif, berarti parabola membuka ke atas. Berarti nanti seperti huruf U kayak gini, ya. Nah, berikutnya yang kedua, kalian lihat apa? Nilai diskriminan D. D rumusnya bagaimana? B kuadrat min 4A AC. Nah, tinggal dimasukkan. Diskriminan sama dengan B-nya 3 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya berapa? 2 kali C. C-nya 11. Berarti diskriminan sama dengan 3 pangkat 2 yaitu 9, negatif 4 kali 2, negatif 8 dikalikan 11. Berarti 9, negatif 8 kali 11, negatif 88. 9 dikurangi 88 berarti negatif berapa? 79, ya kan? D negatif 79 berarti diskriminan lebih kecil dari 0. Karena apa? Ini negatif. Maka parabola lebih kecil, berarti tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X ya. Berarti tidak memotong dan tidak menyinggung. Jadi seperti ini. Nah, di atas ya, melayang ya. Nah, itu tanpa kita membuat gambar. Berarti fungsi 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 11, parabolanya membuka ke atas dan parabola tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu x ya. Berikutnya yang nomor B. Yang nomor 2 fungsinya yaitu apa? Y sama dengan min 2x kuadrat min 3x plus 3. Ya kan? A-nya berapa? Negatif 2. B-nya negatif C-nya 3. A, B, C sudah. A-nya negatif. Berarti A lebih kecil apa? 0. Ya kan? A lebih kecil dari 0. Maka parabola membuka ke bawah. Nah, berarti nanti parabolanya seperti huruf N kayak gini. Ya, karena parabolanya membuka ke bawah. Berikutnya dilihat apa? Nilai diskriminan. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4A AC. Masukkan. D sama dengan B. B-nya negatif 3. Berarti negatif 3 dipangkatkan 2 dikurangi 4 kali A-nya
negatif 2 ya. Penulisannya dilihat juga, diperhatikan. Terus C-nya berapa? 3. Ya kan? Ini negatif 3 pangkat 2 berarti 9 karena negatif 3 kali negatif 3. Terus negatif 4 kali negatif 2 positif 8 ya kan? 8 dikali 3 plus 24 ya. Berikutnya D sama dengan 9 ditambah 24 33. Karena D ya kan? D 33 kan lebih besar dari 0. Maka parabola memotong sumbu X ya. Karena diskriminannya lebih besar 0, maka parabola memotong sumbu X ya. Nah, berikutnya untuk nomor 2 ya kan? 2 diperoleh dari ya, 2 diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan, nah tulis dulu ya, nomor 2 tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 6x plus 5. Yang pertama sendiri, yang A, nilai sumbu simetri. Nilai sumbu simetri bisa kita tulis sebagai, ya gampang ya, singkatan boleh, SS sama dengan min B per 2A. Ini rumusnya dari sumbu simetri ya, min B per 2A. Atau boleh juga ada yang menulis X sama dengan min B per 2A. Ya silakan, boleh ya. Boleh pilih salah satu sama. Nah, dari fungsi yang diketahui, kalian identifikasi dulu A, B, C, ya kan? A-nya berapa? X pangkat 2, berarti di sini koefisiennya 1. B-nya, ingat, B ini bukan 6, ya kan? Tetapi ada tandanya negatif. Nah, 6 dengan negatif 6 itu berbeda. Terus C-nya berapa? 5. Nah, ini masukkan ke rumus SS. Nah, negatif B, berarti negatifnya ditulis rumus B-nya, karena ini negatif, kalian tulis pakai kurung. Nah, 2 kali A-nya 1. Ya, berarti yang berikutnya negatif kali negatif, jadi positif 6 per 2. Berapa? 3. Nah, yang kedua mencari nilai ekstrim. Nilai ekstrim. Ya kan? Nilai ekstrim. Nilai ekstrim diperoleh dari memasukkan nilai sumbu simetri untuk menggantikan X yang ada di fungsi. Ini kan sumbu simetrinya 3, langsung saja kalian tulis F3. Berarti nanti X yang ada di fungsi kalian ganti dengan 3. Berarti X kuadrat, berarti 3 pangkat 2 dikurangi 6 kali X, berarti dikalikan 3 ditambah 5. Nah kan, berarti 3 pangkat 2 9, negatif 6 kali 3 negatif 18 ditambah 5. Berarti 9 dikurangi 18 negatif 9 ditambah 5. Negatif 9 ditambah 5 negatif 4. Berarti F, nilai ekstrimnya negatif 4. Terus yang C, kalian disuruh mencari koordinat titik puncak, ya kan? Titik puncak. Nah, titik puncak diperoleh dari sumbu simetri, nilai ekstrim. Sumbu simetrinya di depan, nilai sumbu simetrinya tadi 3, berarti TP sama dengan 3, nilai ekstrim tadi negatif 4. Nah, dah ketemu. Berarti titik puncaknya sumbu simetri, nilai X ekstrim. Ya, bisa ya. Ya, terus lanjut untuk yang nomor 3. Gambarkan grafik kuadrat berikut. Nah, kalian disuruh menggambar, kalian
harus tahu langkah-langkah dalam menggambar grafik ya. Yang pertama, ya kan? Kalian tulis dulu fungsinya. Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, setelah itu langkah paling awal yaitu apa? Menentukan pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsinya siapa? Berarti dia memiliki syarat. Syaratnya apa? Y sama dengan 0. Berarti fungsinya bernilai 0. Ya. Nah, maksudnya bagaimana? Tinggal kamu tulis fungsinya. X kuadrat min 4X min 5 harus sama dengan 0. Ya kan, pembuat nol fungsi atau titik potong sumbu X. Boleh dikatakan seperti itu. Nah, ini tinggal diapakan? Difaktorkan. Nah, ini yang menjadi titik kuncinya atau menjadi acuannya, syaratnya yaitu C-nya yaitu negatif 5. Faktornya 5 siapa? Kan 1 kali 5. Kalau di sini negatif, berarti nanti faktornya salah satu harus negatif. Berarti ada positif, ada negatif, biar dikalikan sama dengan negatif. Nah, kalau B-nya negatif, berarti lihat yang besar dikasih negatif. Kalau di sini B-nya positif, berarti yang besar dikasih positif. Berarti X min 5, X plus 1. Coba, negatif 5 kali 1 apakah negatif 5? Betul. Negatif 5 ditambah 1 apakah negatif 4? Betul. Berarti dua syarat terpenuhi. Ya, langsung saja X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Atau X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. Nah, setelah itu titiknya, titik pembuat 0, titik pembuat 0 fungsinya berarti langsung ini kan X-nya 5, Y-nya 0, berarti titiknya 5,0. Yang kedua negatif 1, 0. Ini koma 0, ini koma 0. Kita sudah menemukan dua titik. Untuk yang kedua kalian mencari sumbu simetri tadi. Sumbu simetri rumusnya apa? Min B per 2A. Ya kan? Nah, masukkan. Berarti min B. Min B-nya berapa? Negatif 4. Berarti pakai kurung. Negatif 4 per 2 kali A. 1. Negatif kali negatif positif. 4 per 2 berarti 2. Sumbu simetrinya ketemu 2. Setelah itu kalian cari nilai ekstrim. Nilai ekstrim yaitu apa? Tinggal memasukkan sumbu simetri ke dalam fungsi. Berarti nilai F2. F2 ke dalam fungsi yang di atas. X-nya diganti dengan 2, ya kan? Berarti X kuadrat, nah fungsi yang di atas kan Fe sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, X yang di sini kalian ganti dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 dikurangi 5. 2 pangkat 2, 4. Negatif 4 kali 2, negatif 8 dikurangi 5. Berarti 4 dikurangi 8 negatif 4 dikurangi 5. Berapa? Negatif 9. Berarti F2 nya negatif 9. Berikutnya titik puncak. Titik puncaknya siapa tadi? Sumbu simetrinya 2, negatif 9. Setelah itu titik yang terakhir yaitu apa? Titik potong sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Kalian cari F0. Masukkan ke fungsi F0. Berarti tadi fungsi ini, yang ini kalian ganti X-nya dengan 0. Berarti 0 pangkat 2 dikurangi 4X min 5. Ya, X-nya diganti dengan 0. Berarti 0, ya kan? Min berapa? Min 0 min 5. Berarti F0 sama dengan negatif 5. X-nya 0 bukan min 5. Ini min negatif 5 itu Y. Berarti titiknya 0, negatif
5. Kebalikannya tadi dengan yang di atas ya. Kalau yang ini Y-nya yang 0. Kalau titik potong sumbu Y, X-nya yang 0. Berarti titiknya X-nya di depan, Y-nya di belakang. X, Y. Nah, tinggal apa? Kalian tuangkan atau kalian gambar di kertas petak biar memudahkan ya. Nah, langkah-langkah menggambar berarti ya silakan dipahami ya. Dari titik yang sudah diketahui tadi kita gambar di sini ya. Yang pertama, nah, kalian bikin dulu garis sesuai dengan garis pada petak. Nah, boleh semuanya. Nah, sudah. Terus dari nah boleh seperti ini X ya kan, ini Y ya. Nah, ke kanan berarti positif 1 2 3 4 5 6 7. Ke kiri negatif 1 negatif 2 negatif 3 dan seterusnya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini negatif ya. Ya. Sekarang titik yang pertama tadi ya, pembuat 0 fungsi 5,0. 5,0 berarti ini ya. 5,0. Ini titik 1. Titik 2-nya negatif 1,0. Ini negatif 1,0 di sini. Nah, 5,0 negatif 1,0. Berikutnya titik berapa lagi? Oh, sumbu simetri ya. Sumbu simetrinya 2. Berarti kalian cari di X yang sama dengan 2. Kan ini. Nah, tinggal ditarik garis lurus dari atas ke bawah. Garisnya putus-putus. Nah, ini sumbu simetri. Nah, setelah sumbu simetri, titik puncak. Titik puncaknya tadi ketemu berapa? 2, negatif 9. Berarti 2, negatif 9 di mana? Ini. 2, negatif 9. Berarti di sini. Nah, 2, negatif 9. Setelah itu, titik potong sumbu Y. Tadi ketemu 0, negatif 5. Ini 0, negatif 5. Berarti di sini. Nah, ini pasangannya ini. Titik puncak tidak ada pasangannya, kalian cari pasangannya negatif ini 0, negatif 5. Hitung caranya apa? Jaraknya dari titik ini ke garis sumbu simetri. Ini kan 2 petak, berarti ke kanan 2 petak. Nah, berarti di sini. Nah, setelah itu dari titik keempat titik ini kita hubungkan parabola, membuat grafik. Ya, kira-kira nah, ya kan? Ya, ini titik puncaknya. Nah, titik puncaknya di 2, nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya, ini namanya fungsi kuadrat. Nah, di grafiknya boleh di atas, boleh di tempat yang kosong. Kalian tulis Y sama dengan sesuai fungsinya yang tadi. Berarti X kuadrat min 4X min 5. Biar yang melihat grafik ini, oh ini ternyata grafik dari Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan silahkan dikoreksi. Terus belajar, terus berusaha. Semoga hasilnya maksimal. Percaya dengan pemikiran sendiri jauh lebih baik daripada kita mencontek atau cuma menurun dari orang lain. Terima kasih. Salam GG Channel.